Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Iki menerangkan masalah haldonah. Haldonah iku pengasuhan. Jadi misalkan punya anak kecil, iku diasuh, itu namanya haldonah. Nah, nantinya ketika ada anak kecil ini, hak asuhnya anak ini jatuh kepada bapak atau ibunya ketika sudah cerai. Nah, nanti akan dibahas. Qaluhu wa idza faraka. Lan ing dalem nalikane pisah sapa ar-rajulu wong lanang. Misai mau zaujatahu ing bojo wadone rajul. Ketika ada seorang laki-laki yang cerai dengan istrinya, maka walahu lan iku tetep kedue. Walahu lan iku tetap kedue rajul minha saking zauja waladun utawi anak. Tapi dalam perceraian tersebut ternyata punya anak. Jadi seorang laki-laki misalkan Zaid pisah atau cerai dengan Zainab. Punya anak misalkan namanya Umar. Lah, ketika ada perceraian tersebut, maka anak yakni Umar itu ikut siapa? Apakah diasuh oleh bapak atau ibunya? Fahia mongko utawi haldonah, fahia mongko utawi zaujah, fahia mongko utawi zaujah iku ahakku iku luwe ngehaki bihaldonatihi kelawan ngeramut walat. Sampai kapan ila sampai sini namaring pitu pira-pira tahun. Jadi dalam perawatan atau pengasuhan anak itu jatuh kepada ibu. Jadi Zaid cerai dengan Fatimah. Lah, punya anak namanya Umar. Nah, maka Umar itu hak asuhnya itu lebih berhak kepada seorang ibu alias Fatimah. Tapi itu batasnya sampai 7 tahun Hijriyah. Jadi misalkan Umar umurnya baru 3 tahun misalkan, itu bisa mengikuti seorang ibu. Tapi nantinya kalau perceraian tersebut anak sudah dewasa misalkan, sudah umurnya lebih dari 7 tahun bagaimana? Semua yukhayyaru mongko kari-kari dan sekarep milih sapa al mumayyiz wong sing tamyiz ki mau anake baina abuwaihi ing dalem antarane wong tuwa lorone walat. Jadi baina abuwaihi ing dalem antarane bapak ibune walat. Tasniyah. Fa ayyuhuma mongko utawi ndindine. Fa ayyuhuma monggo ing endi-endine abuwaihi ikhtaro milih sapa walat. Sulima mongko den sekarep milih. Sulima mongko den sekarep milih sapa mumayyiz ilahi maring ayun. Jadi ketika nantinya anak sudah mencapai umur 7 tahun lebih, sudah tamyiz misalkan, umur 10 tahun bapak ibu pegatan atau cerai, maka status anak hak asuhnya itu terserah, pengen ikut bapak ya monggo, pengen ibu ya monggo silakan. Jadi memang ketika memang anak kok masih kecil, itu hak asuhnya yang lebih berhak adalah seorang ibu. Tetapi ketika sudah dewasa, sudah tamyiz umur sudah 7 tahun lebih, itu hak asuhnya tergantung dari si anak. Pengen ikut yang mana? Pengen ikut bapak ya monggo, ibu ya silakan. Lah, adapun orang yang bisa menjadi haldonam yang merawat hak asuh anak iki mau siapa? Nah, ternyata ada syarat-syarat. Wa syaraitul haldonati utawi pira-pira syarate haldonah. Syarat haldonah mau sabun iku 7. Ada 7 syarat seorang perempuan atau ibu bisa menjadi pengasuh, bisa menjadi haldonah dari anak-anak iki mau. Sing pertama al-aqlu rupane duweni akal. Jadi sing merawat anak iki nantinya ibu yang punya akal. Makanya fal hadona limajnuna abako jununuha au takatoa. Ketika nantinya seorang ibu yang harusnya dia berhak merawat seorang anak masih umur 3 tahun, tapi ibunya ternyata gila, majnunah, maka hak asuh anak tidak diberikan kepada ibu karena dia tidak punya akal ibu iki mau. Jadi engko beralih ke lain. Wal huriyatu lan sifat merdeka. Jadi sekarang sudah tidak ada budak, mayoritas Indonesia iku perempuannya merdeka semua. Wadinu lan duweni agama.
Jadi ketika nantinya seorang anak kok di situ memang punya ibu, yang ibu itu sudah cerai dengan bapaknya, tapi ibunya ini posisinya itu tidak punya agama Islam alias kafir misalkan, maka anak hak asuhnya tidak kepada ibu tapi dialihkan kepada yang lain. Wal ifatu lan karekso. Jadi memang dia bisa menjaga. Artinya seorang perempuan yang bisa mendapatkan haldona hak asuh anak itu ketika memang bisa menjaga. Artinya dia tidak orang yang melakukan sesuatu perkara yang jelek terus. Misalkan ibu misalkan pelacur, amit sewu, pelacur atau misalkan dia mau sering melakukan zina dan lain-lain, maka anak tidak bisa dihadonahkan kepada seorang ibu. Soalnya nantinya bahaya ketika nantinya anak kok dirawat oleh seorang ibu yang mana ibu ini tidak ifah, tidak bisa menjaga dirinya. Maka kemungkinan saja anak ini bisa menjadi ikut kelakuan dari ibu. Wal amanatu lan amanah bisa dipercaya. Ini juga penting. Ketika seorang ibu yang nantinya tidak bisa amanah, orang iki mau misalkan sering melakukan perkara-perkara yang tidak amanah, maka anak tidak bisa dihadonahkan, tidak bisa hak asuhnya kepada ibu, nanti dialihkan kepada yang lain. Wal iqomatu lan mukim. Jadi misalkan kok ibu sudah pindah tempat, misalkan dulu rumahnya Zaid dengan Fatimah itu di Kudus misalkan. Lah, terus setelah cerai, ternyata Fatimah itu pergi ke Jawa Timur, bangun rumah di sana. Maka hak asuh anak itu tidak beralih kepada ibu, tapi dialihkan ke yang lain. Terus wal khulwu lan sepi. Sepi min zaujin saking bojo lanang. Artinya seorang ibu tersebut tidak nikah kepada laki-laki lain. Jadi memang di situ kok tidak terpenuhi, maka tidak boleh menjadi haldonah. Misalkan Fatimah dengan Zaid cerai, terus punya anak namanya Umar. Nah, Fatimah ini kemudian nikah lagi dengan Muhammad misalkan. Maka status Fatimah tidak bisa mendapatkan hak asuh anak, tidak bisa mendapatkan haldonah. Mulane fainih ta'ala mongko lamun cacat. Fainih ta'ala mongko lamun cacat apa syaratun apa syarat. Cacat mau minha saking pitu sab'ah mau sakotot mongko gugur apa haldonah. Ketika syarat-syarat ketujuh tadi kok tidak terpenuhi pada seorang perempuan alias ibu anak tersebut, maka statusnya tidak bisa menjadi hak asuh, tidak bisa menjadi haldonah. Karena apa? Ada syarat yang tidak terpenuhi. Jadi syaratnya punya akal, merdeka, punya agama, alias mengecualikan ketika perempuan tersebut orang yang kafir, orang yang non-Islam, itu nggak bisa mendapatkan haldonah. Terus juga orang yang ifah bisa menjaga dirinya. Tidak orang yang melakukan sesuatu perkara-perkara yang memang dilarang agama, misalkan sering zina, sering minuman keras dan lain-lain, itu nggak bisa mendapatkan haldonah. Terus orang yang amanat, mengecualikan ketika nantinya kok seorang perempuan di situ sering melakukan perkara-perkara yang khianat atau cidro, atau di situ tidak amanat, nah itu nantinya dikecualikan tidak masuk dalam kategori haldonah. Terus iqomah juga. Artinya ketika nantinya seorang perempuan kok tidak berada di daerah tersebut, misalkan di Kudus, perceraiannya dengan Zaid, mau rumahnya di Kudus, tapi ternyata perempuan tersebut akhirnya keluar dari Kudus, pergi ke merantau misalkan, maka itu juga bermasalah nantinya. Jadi tidak bisa mendapatkan hak asuh anak atau haldonah. Terus yang terakhir itu al-khulwu min zaujin. Memang benar-benar perempuan tersebut tidak menikah lagi. Ya, ketika dia menikah lagi, tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Nantinya akan dialihkan hak asuh anak tersebut kepada orang lain. Jadi nanti masalah hak asuh anak itu asline yang lebih berhak adalah seorang ibu. Tapi ketika nantinya seorang ibu kok tidak memenuhi syarat-syarat 7 ini, tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Tapi kalau memang anak tersebut itu umur sudah mencapai 7 tahun lebih dan tamyiz, maka hak asuh anak itu tergantung pilihannya anak tersebut. Kalau memang dia pengen ikut bapak, ya silakan. Pengen ikut ibu, ya silakan.
tergantung anak tersebut pengen mengikuti yang mana. Jadi hadonah sendiri itu memang merepotkan. Merepotkan artinya gini, seorang anak yang memang di situ terjadi dari korban perceraian bapak ibunya. Jadi Zaid dengan Fatimah cerai, akhirnya anak yang menjadi korban. Jadi berpisahnya dua orang tua ini biasanya itu anak yang menjadi korban. Nah, makanya hak asuh anak nantinya ikut siapa? Lah permasalahannya di situ. Nah, di Indonesia biasanya hak asuh anak ikut ditentukan di pengadilan. Jadi di pengadilan ada perceraian Zaid dengan Fatimah, terus anak ini nantinya yang mengasuh siapa? Apakah ibunya atau bapaknya atau dari mbahnya Umar misalkan? Nah, itu juga bisa kemungkinan. Nah, tergantung nanti hakim itu melihat dari ibunya gimana. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat hadonah atau tidak. Nah, itu juga nantinya dilihat dari situ juga. Makanya dalam perceraian sendiri itu yang menjadi repot itu ketika anak belum dewasa. Anak masih kecil, masih butuh perawatan, masih butuh pengasuhan, masih butuh hak asuh, tetapi orang tua berpisah alias cerai. Makanya dipertahankan rumah tangga, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah, dan anak nantinya tidak menjadi korban dari perceraian.